Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dari kelompok 2.2. Di sini saya akan menjelaskan cara menggambar seperti pada gambar soal nomor 1 modul 1. Sebelum itu, langkah pertama yang dilakukan yaitu membuka AutoCAD. Setelah sampai di lembar kerja yang ini, yang kotak-kotak ini, sebelum memulai menggambarnya, pertama kita panggil perintah unit dengan menulis atau mengetik unit di Windows, command Windows. Dan inci diubah ke milimeter, precision sudah, dan oke. Dari line kita membuat sebuah bidang menggunakan garis dengan tool line. Sebenarnya sih masih ada tool selain line yang bisa membuat garis itu seperti polyline, tapi polyline itu titik dari titik ke titik itu jadi satu kesatuan, tapi kalau line itu sendiri-sendiri. Di sini saya menggunakan tool line aja. Pertama klik di sini. Sebelum itu nyalakan dulu orto supaya dia tegak lurus dengan ini tuh 0 derajat dan 90 derajat. Kembali ke tool line, klik dan klik di lembar kerja ke atas kita 6,5. Salah tadi, saya pikir koma, seharusnya titik. Line kembali ke atas 6,5, enter, sampai juga 6,5, enter, dan enter lagi. Setelah itu dari titik bawah menggunakan tool lines lagi, di sini kita 5,5 dan enter, ke atas 2,5 dan enter lagi, kanan lagi 2,5, ke atas itu 3, enter, matikan tadi ortonya, dan kembali ke tools line, dari ujung titik yang di atas ke ujung titik yang tadi sebelumnya, dan enter. Setelah jadi bidang seperti ini, kemudian membuat lingkaran dengan menggunakan garis bantu dari titik ujung. Sebelum itu nyalakan dulu ordonya. Dari titik sini ke sini itu 5 mm, enter, ke bawah 1,5. Tadi ini diminta untuk membuat circle dengan diameter 1,5. 1,5 mm, yang di lingkaran di bawah juga sini, dari titik sini ke 2,5, enter, ke atas 3, nanti membuat circle dengan diameter tadi 2,5. Setelah jadi seperti ini, langkah selanjutnya yaitu menghapus garis bantu dengan menggunakan tools eraser. Hapus, ini juga hapus. Setelah diklik, tekan enter. Setelah tadi garis bantunya udah dihapus dengan menggunakan tools eraser, langkah selanjutnya yaitu mengukur ukuran dengan tools dimension. Dari titik sini ke bawah itu 6,5, enter, tarik ke
kiri, kemudian klik kiri, udah. Dari titik sini ke sini itu tadi 6,5 ke atas, sorry, ke dimensi lagi 6,5, enter, dan ke atas lagi, klik kiri, udah selesai. Yang dari bawah sini, dari sini ke sini jadi 8 untuk dimension dari order nyala, oke, 8. Delapan, klik kiri, oke. Setelah ini membuat garis yang tadi di sini ke atas 1,5, enter, tarik, dan enter. Salah, seharusnya klik kiri, 1,5, tadi berarti ada yang kemudian dari titik sini ke sini tadi 5 atas, baru itu di sini lagi tadi tool dimension 2,5, dan dari sini ke bawah tadi 3. Setelah itu mengukur dari sini tadi 2,5, sini, dari sini ke sini dari 2,5 juga. Sudah, dari sini, dari sini ke sini 2,5. Setelah itu dari titik sini ke sini tadi 5,5. Selesai. Oh, masih belum, di sini lagi kita, dan diameternya berapa tadi? 2,5. Sini juga 5, 2,5. Kemudian gambar satu pun selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani Arif Miming dengan NIM 210903603. Saya berasal dari kelompok kecil 2.5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan soal nomor 2 pada modul 1. Pertama-tama kita share screen dulu.
Sudah terlihat lembar kerja. Pertama-tama kita mengetikkan units. Units sendiri adalah untuk mengubah desimal. Bisa juga mengubah tipenya menjadi desimal segala macam. Tapi yang terpenting ada precision-nya menjadi diubah biasanya yang saat ini digunakan 0,00 dan mengubah skala yang awalnya inci menjadi milimeter. Klik OK. Selanjutnya saya terdapat fitur-fitur ya di bawah sini seperti snap mode, grid mode, ortho, snap auto snap, snap. Ini sangat berguna fitur-fitur di bawah ini. Maka kita mulai saja. Pertama-tama saya akan membuat garis dengan panjang 5,5 mm. Selanjutnya saya akan menarik garis, saya lebihkan saja karena untuk menjadi garis bantu tinggi 6 mm. Setelah itu sebelah kiri juga 4 mm dan ke kanan sepanjang 6 mm sebagai garis bantu. Setelah itu membuat tinggi di sebelah kanan sesuai pada soal 2 mm dan membuat garis miring. Saya lebihkan saya garisnya 4 dengan kemiringan sudut 120 derajat. Mengapa kemiringan sudutnya 120 derajat? Karena di sini tegak lurus berarti 90 derajat. Dan di soal tulisan 30, sehingga 90 tambah 30 menjadi 120. Setelah itu saya akan membuat lingkaran dengan yang pertama tinggi 2,5 dan jarak dari garis 1. Lingkaran pertama ini saya buat dengan circle center diameter, tools yang di atas itu, dengan diameter 1. Selanjutnya saya akan membuat circle yang kedua, mohon maaf, dari kesalahan. Soal kedua, lingkaran keduanya ke arah kanan 3 mm dan tingginya 1,5 meter. Di lingkaran kedua ini terdapat 2 lingkaran ya, ada lingkaran kecil dan lingkaran besar. Lingkaran kecilnya memiliki radius, maksud saya diameter 1, dan lingkaran keduanya memiliki diameter 2. Setelah itu kita dapat menggunakan tools seperti trim dan erase. Pertama cara menggunakannya yaitu objek, terus setelah itu trim juga bisa digini, trim, sini juga di trim. Mohon maaf, salah. Kita juga bisa menggunakan erase di sini, di erase. Di sini jangan dulu di erase karena akan digunakan sebagai membuat kemiringan sudut atau penandanya. Ini juga di erase. Tidak terpotong dengan normal, maka kita akan ulang. Tinggi tadi mungkin kita kasih lebih juga, mungkin 5 dengan sudut 120. Garisnya trim juga bisa diunduh, salah, ini juga di trim ya, objek, terus setelah itu saya akan membuat garis sumbu pada lingkaran dengan mengetikkan CM atau center mark sebagai tanda ini dan di sini. Selanjutnya adalah membuat dimensi atau penanda. Untuk kemiringan sudut saya menggunakan angular. Saya matikan dulu snapnya dan di sini terbentuk 30 derajat. Di sini juga saya erase ya karena sudah tidak digunakan. Setelah itu saya akan membuat dimensi. Belum terhapus
menunya. Saya menggunakan dimensi dari sini ke sini memiliki panjang 5,5 mm. Dari titik pusat lingkaran pertama ke garis jaraknya 1. Terus dari dasar hingga pusat lingkarannya memiliki tinggi 2,5. Terus dari sudut sebelah kiri sini dengan pusat lingkaran titik kedua memiliki jarak 3. Terus pusat lingkaran dengan tingginya memiliki tinggi, maksudnya dengan dasarnya memiliki tinggi 1,5. Sudut sini dengan dasarnya memiliki tinggi 2 mm dan tinggi keseluruhan dengan 4 mm. Mengapa bisa lurus? Karena saya menggunakan ortho mode untuk mempermudah saya. Selanjutnya menggunakan yang terakhir menambahkan dimensi untuk lingkaran. Oke, diameter 1. Lingkaran ini memiliki diameter 1 juga, yang terakhir diameter 2. Semua setelah selesai, begitulah cara pembuatan soal nomor 2 pada modul 1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.